Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas nih beberapa artikel menarik dari Harvard Business Review. Fokus kita ke dua hal penting, mindfulness, kesadaran penuh ya, sama resiliensi atau ketahanan. Wah, ini isinya daging semua nih. Biar Anda bisa lebih fokus, lebih tangguh, ya lebih efektif lah di kerjaan yang makin ruwet ini. Misi kita, nyaring intisari paling oke dari sini buat Anda. Siap ya? Mari kita bedah. Siap, betul banget. Kita bakal lihat mindfulness itu bukan cuma soal spiritual gitu ya, tapi lebih ke latihan mental, praktis, dan ada dasar ilmiahnya loh. Dan yang penting, nyambungnya ke resiliensi itu gimana? Kemampuan kita buat bangkit lagi lah. Sumber-sumber ini nunjukin kaitannya erat banget. Oke, mindfulness. Jadi, apa sih ini sebenarnya? Kalau dari artikel-artikel ini bilangnya ini kesadaran di momen sekarang. Sadar aja gitu, tanpa ngejudge. Tapi yang bikin saya penasaran, katanya bukan cuma bikin tenang, tapi beneran bisa ngubah otak kita. Serius nih? Iya, serius, betul sekali. Jadi, riset nunjukin latihan mindfulness itu ngaruh ke area otak. Kayak anterior cingulate cortex gitu. Itu penting buat ngatur diri, buat kita lebih fleksibel mikirnya. Manfaatnya di kerjaan banyak. Ada studi ke musisi, ke salesperson, kinerjanya naik. Bisa lebih kreatif juga. Mungkin nemu ide baru buat produk yang tadinya gagal gitu kan. Wah, keren. Terus, ini ada lagi yang, wah, menarik banget. Katanya mindfulness bisa bikin kita lebih disukai, lebih karismatik. Saya baca tuh studi soal pembicara wanita. Audiens lebih klik sama yang tampil mindful. Nggak peduli gayanya maskulin atau feminin. Plus kita jadi nggak gampang ngejudge orang lain katanya. Cara bangun resiliensi itu ada dua. Satu, ngomong sama diri sendiri, itu buat kalau gagal gede. Dua, melatih ulang otak. Nah, ini buat gangguan sehari-hari, mindfulness itu kuncinya buat yang kedua ini. Melatih ulang otak. Gimana tuh caranya? Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah. Bukan fiksi kok, ini sains beneran. Ada penelitiannya dari Davidson sama Kabat-Zinn. Mereka nunjukin kalau kita rutin latihan mindfulness, ya katakanlah 30 menit sehari, 8 minggu gitu, itu bisa geser aktivitas di otak depan kita. Geser dari sisi kanan, yang biasanya nyambung ke stres, ke sisi kiri. Sisi kiri ini lebih ke mood positif, ke resiliensi. Jadi, kita beneran bisa ngelatih otak biar pulihnya lebih cepat dari stres. Wow. Jadi kayak ngelatih otot ya, bisa dibangun gitu, ketahanannya. Ini nyambung nggak sih sama ciri-ciri orang yang emang udah tangguh dari sananya? Kayak udah bawaan gitu. Nyambung banget. Ada riset dari Dian Kotu, dia nemuin 3 ciri khas orang yang super resilient. Pertama, nerima kenyataan. Teguh banget. Ingat gak paradoks Stockdale? Tahanan perang yang optimisnya naif, yang mikir, wah pasti bebas sebelum Natal. Malah mereka yang paling ancur. Jadi kuncinya, nerima pahitnya keadaan, tapi tetap yakin sama hasil akhirnya. Kedua, punya keyakinan kuat kalau hidup ini ada artinya, kayak teorinya Viktor Frankl itu. Ketiga, jago improvisasi, pakai apa aja yang ada buat cari solusi. Nah, mindfulness ini bantu kita buat sadar dan nerapin 3 hal ini. Oke, masuk akal sih. Tapi berarti kita harus meluangkan waktu khusus buat meditasi lama gitu ya? Kayaknya susah deh di tengah kesibukan kantor. Nah ini dia kabar baiknya, nggak harus kok. Ada artikel dari Maria Gonzalez, dia nekenin soal micro-meditation. Nggak perlu berjam-jam, cukup fokus ke napas semenit aja. Bisa di sela-sela kerjaan, atau pas pulang kantor, daripada langsung nyalain radio, coba aja fokus ke napas bentar. Bahkan bisa bantu ngurangin kebiasaan kompulsif ngecek email terus. Latih fokus ke satu kerjaan aja. Oh, jadi bisa diselipin gitu ya? Nggak harus duduk sila di tempat sepi gitu? Tepat. Ini lebih ke mindfulness in action. Ngejalanin hari-hari kita dengan lebih hadir, lebih perhatian, walaupun cuma beberapa detik atau menit. Contoh kecil nih, mulai rapat, coba deh 2 menit hening dulu. Biar semua orang fokus, hadir mentalnya. Tujuannya ya ningkatin fokus sama kesadaran itu, bukan bikin hidup jadi lambat kok. Ada satu lagi nih, perspektif yang menurut saya agak, gimana ya, mengubah cara pandang banget. Dari Ancher sama Gillen, mereka bilang, resiliensi itu bukan soal seberapa lama kita bisa bertahan pas lagi stres berat, tapi justru seberapa efektif kita mengisi ulang energi kita.
Loh, ini agak beda ya dari biasanya. Iya, betul. Dan ini poin krusial banget. Otak kita, badan kita, itu kayak otot. Perlu istirahat, perlu pemulihan. Kalau dipaksa terus, digeber terus tanpa jeda, itu malah jadi bumerang, kontraproduktif. Justru berhenti sejenak secara strategis, kasih jeda yang teratur, itu yang bikin kita tahan banting dalam jangka panjang. Ini agak nantang konsep ketangguhan gaya militer yang sering kita dengar ya, yang cuma fokus tahan, 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 tapi lupa soal recovery. Padahal itu sama pentingnya. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang dengerin? Intinya, mindfulness sama resiliensi ini bukan bakat lahiriah ya. Ini tuh skill, keterampilan yang bisa dilatih. Latihan sadar yang simple, bahkan yang singkat banget, itu bisa ngaruh. Bisa nguatin otak Anda buat pulih dari stres, meningkatin fokus, bahkan tadi ngaruh ke cara orang lain ngelihat Anda. Iya, yang menarik tuh pergeseran cara mikirnya ya. Resiliensi itu bukan cuma soal kuat nahan badai, tapi juga soal cerdas buat recharge setelahnya. Jadi, coba deh masukin jeda sadar, praktek mindfulness kecil-kecilan ke rutinitas. Sekecil apapun. Mungkin ini kunci buat kinerja yang awet dan ya, hidup yang lebih seimbang. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Gimana kalau kunci buat benar-benar tangguh ngadepin kerjaan yang tekanannya tinggi itu bukan dengan jadi lebih keras, lebih tahan banting dalam arti memforsir diri, tapi justru dengan jadi lebih sadar sama kondisi diri kita dan lebih pintar buat memulihkan energi. Mungkin udah saatnya kita agak mempertanyakan mantra, pokoknya gas terus, dorong terus batas. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.